Selamat bertemu kembali saudara-saudara di dalam kasih Kristus dan Bapak Ibu sekalian yang mengikuti baik ibadah secara online ataupun mau mendengarkan untuk mendapatkan pengajaran firman Tuhan, dan saya bersyukur karena kita akan memasuki yaitu yang ke-7 jadi yang ke-6 hari ini ke-6. Berbahagialah orang yang suci hatinya, dan 7-8 minggu depan. Jadi kita akan bersama-sama belajar orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Dan kita berdoa dan kita mohon pertolongan Tuhan supaya kita sungguh-sungguh bisa mengerti secara mendalam, dan kita memilikinya, dan kita menikmati, dan kita merasakan dan mengaplikasikannya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami sudah mendengarkan 5 kata berbahagia yang sangat indah. Tuhan, pada hari ini kami akan belajar pada tahap yang ke-6. Bagaimanakah kami melihat suci hatinya. Bukan hatinya yang diganti dengan tangannya, kakinya, suasananya, gerejanya, pendetanya, atau siapa Tuhan. Tapi sungguh-sungguh suci hatinya, hati kita semuanya. Dan Engkau melihat Allah yang melihat hati, dan tidak ada satu manusia bisa melihat hati manusia yang lain, dan tidak ada satu makhluk apapun termasuk malaikat dan bahkan setan pun bisa melihat hati kita, dan hanya Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, bawalah hati kami sungguh-sungguh supaya kami bisa mengerti hal ini, dan kami memiliki kebahagiaan, berkat yang sempurna dan benar ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau menjadi teladan yang sempurna. Dan kami bersyukur karena Engkau memberikan Roh Kudus, Roh pencelik, Roh yang menerangi hati kami dan mengajar kami, membawa kami ke dalam seluruh kebenaran. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Amin. Oke, kita akan melihat kata-kata ini ya. Dan satu frase yang indah sekali. Matius pasal 5 ayat yang ke-8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Jadi kalau minggu kemarin, berbahagialah orang yang murah hatinya karena akan beroleh kemurahan. Nah, di sini berbahagia orang yang suci hatinya, bukan akan beroleh kesucian, bukan. Tetapi akan melihat Allah. Nah, kekudusan kesucian kita adalah berkaitan dengan seeing God. Jadi melihat Allah. Dan frase yang nanti terakhir ini menjadi frase yang kesimpulan kita. Nah, kita belajar baik-baik itu ya. Nah, apa yang kita harus pelajari hari ini? Kita akan belajar satu kata namanya katartos. Dalam bahasa Yunani, katartos itu adalah suci dibersihkan. Jadi dalam bahasa Yunani ada 2, 3, 4 tentang arti suci, kudus, bersih. Ya. Dan kita tidak memakai hagios, dan kita melihat tidak menyatakan hagios gitu ya. Tapi katartos, artinya apa? Jadi ini katartos adalah kesucian yang ada tindakan yang memotong, ada tindakan yang membersihkan, dan itu jelas terlihat dalam Yohanes pasal 15 yang soal pokok anggur. Dan Allah penggarap anggur itu, Yesus penggarap anggur, dan Bapa yang memiliki kebun anggur itu berhak untuk katartos kita. Katarteo. Katar, memotong kita. Allah berhak untuk memotong dan membersihkan kita. Nah, itu arti kata dari kata katartos. Jadi, Roh Kudus bukan fenumati atau fenuma katartos. Bukan, fenuma hagios. Ya, kita harus tahu ini perbedaan. Jadi, perbedaan yang pertama adalah begini. Hagios itu adalah satu kekudusan asali. Dan itu hanya dimiliki oleh Allah sendiri. Katartos adalah kekudusan yang merupakan tindakan Allah yang diberikan pada kita, dan kita bisa melakukan katartos itu dalam tindakan kita. Jadi artinya begini, saya bisa menguduskan diri saya, bukan hagios, tapi katartos. Yang hagios itu adalah Roh Kudus, Kristus, dan Bapa. Itu hagios. Tapi kita adalah katartos. Nah, saya tidak masuk ke dalam ke sana karena itu biasanya dipelajari di sekolah-sekolah teologi ya. Nah, perhatikan baik-baik. Berbahagialah mereka yang suci. Suci apa? Hatinya.
Jadi kita selalu berpikir kalau orang suci dalam tindakan ritual adalah saya mencuci tangan saya supaya bersih, dan karena bersih saya datang pada Tuhan, saya dilihat sebagai orang yang katartos, yang kudus. Nah, saudara, waktu saya melakukan tindakan-tindakan ritual ini, bersih dilihat oleh manusia, bersih dilihat oleh lingkungan kita, dan kita merasakan juga tangan kita bersih, walaupun nggak bersih-bersih ting gitu ya. Karena air saja kan, kalau dengan sabun, dengan yang disinfektan baru bersih. Dari apa sakit penyakit. Tetapi ini adalah menunjukkan satu lambang, satu simbol, satu tindakan agamawi. Bahwa itu berasal dari diri kita yang tahu bahwa Allah menguduskan kita, Allah menyucikan kita, dan kita memakai lambang air. Tangan kita yang kotor dicuci, wajah kita, telinga kita, tubuh kita, dan semuanya. Dan tindakan-tindakan lahiriah seperti ini. Nah, kita harus tahu, Tuhan mengatakan suci hatinya, bukan suci tangannya, bukan bersih tangannya, bukan bersih kakinya, bukan bersih mata wajahnya, bukan, tapi hatinya. Kenapa hatinya? Kita harus tahu. Orang bisa melihat hati, orang bisa mengubah hati, orang bisa menggantikan hati yang lama penuh dosa, kemudian menjadi hati baru, dan kemudian dipisahkan, dikuduskan oleh Tuhan. Itu adalah Tuhan sendiri. Jadi tidak ada orang bisa suci hatinya, itu berasal dari dirinya, kekuatan dirinya. Orang yang suci hatinya adalah orang yang dikuduskan, disucikan, dan dibenarkan, dipilih, dipanggil, dimuliakan oleh Tuhan. Dan itu jelas. Jadi kesucian hati yang berasal dan hanya melambangkan hal-hal yang bertindakan-tindakan agamawi, ritual, dan seremonial, itu tidak menguduskan hati kita. Jadi orang yang cuci tangan kemudian ke gereja, orang yang berwajah bagus dengan pakaian bagus ke gereja, itu artinya orang yang disucikan karena bajunya, karena tindakannya, itu bukan kesucian yang diminta di dalam firman Tuhan. Kata-kata berbahagia ini. Jadi kesucian bukan berasal dari tangan, bukan berasal dari tindakan seremonial, bukan. Tapi suci hatinya. Jadi hatilah yang menjadi pusat semua gerakan. Kenajisan berasal dari hati, pembunuhan berasal dari hati, kebencian berasal dari hati, dan ini yang dimulai. Jadi orang yang melakukan ritual itu bisa membenci orang, bisa, tapi orang yang suci hatinya itu tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Apalagi dengan tindakan ritual itu menghina orang lain seperti minggu yang lalu, ya. Dan tidak bisa berbelas kasihan orang lain. Nah, ini adalah yang disebut oleh Tuhan, kamu itu orang-orang celaka. Kamu orang-orang yang jahat sekali. Kamu beragama tapi membunuh orang. Kamu beragama membenci orang lain, membenci agama lain. Terus kemudian tidak memberikan belas kasihan, kemurahan. Dan kamu tidak tahu siapakah dirimu di hadapan Tuhan. Sama-sama berdosa dengan mereka. Ya, kesucian bukan dari ritual seremonial, tata ibadah. Dari dalam hati kita. Dari kekuatan hidup yang diperbarui oleh Tuhan. Loh Pak, kan Bapak katakan kita orang berdosa, hati kita berdosa. Iya. Jadi kesucian itu berasal dari mana? Kembali kita lihat. Kita melihat kata berbahagia yang ke-6 ini, itu berkaitan dengan ke-5, ke-4, ke-3, ke-2, ke-1. Dan dia berkaitan secara langsung. Jadi kalau kamu tidak miskin di hadapan Allah, tidak berduka karena dosa-dosamu, tidak memiliki akan hati yang lemah lembut, hati yang haus dan lapar, kemudian bermurah hati, kamu tidak mungkin disucikan oleh Tuhan. Nah, di sini kita lihat ada satu kaitan yang indah sekali. Jadi paket yang komplit ini itu ada dalam hati kita. Kita mau mengenakan, mau memakainya tidak, kebenaran-kebenaran ini. Kalau kita nggak mau pakai, maka kita akan kalah terus dalam perjuangan hidup kita. Kita nggak bisa bermurah hati, kita nggak bisa dikuduskan karena kita selalu self-centered. Selalu berkaitan dengan diri kita sendiri. Jadi, kita akan masuk di dalam arti kesucian dalam hati. Jadi begini, ya. Apa yang kesucian dalam hati? Kalau kita di dalam kegelapan, kita tidak tahu benda ini bentuknya apa, warnanya apa, dan bukan hanya itu, kita tidak tahu identitas benda ini apa. Tapi begitu ada terang, kita tahu, oh ini meja, oh ini, dan semuanya jelas dengan seluruh cahaya yang ada, kekudusan yang ada itu, maka mata kita yang di dalam kegelapan dosa itu kita tidak bisa mengerti kesucian Tuhan. Jadi,
Begitu terang Tuhan diberikan pada kita, kesucian Tuhan diberikan pada kita, kita langsung tahu identitas semua diri kita, orang lain, dan semuanya. Dan kita bisa melihat bukan hanya diri kita dalam dosa kita, dalam kotor di diri kita, dunia yang begitu jatuh dalam dosa dan begitu dalam kegelapan dan begitu pekat gelapnya. Dan waktu terang itu ada, kita melihat wajah-wajah orang-orang yang sangat jauh daripada kasih Tuhan. Dan mereka membutuhkan kesucian. Dan waktu kesucian itu hadir, kita melihat bukan terutama posisi kita orang berdosa saja. Seperti John Calvin mengatakan, pengetahuan tentang Allah itu juga pengetahuan tentang manusia. Orang yang tahu kekudusan Tuhan, dia pasti tahu kemaha kotoran dirinya. Jadi kalau dia begitu menjijikkan, dia tahu siapakah Tuhan dengan sangat tinggi. Kalau dia merasa dirinya suci, dia tidak bisa kenal Tuhan. Kalau dia merasa dirinya seperti Tuhan, dia buta terhadap Tuhan. Jadi semakin dia turun ke bawah, semakin dia sadar siapakah dirinya, dia semakin mengerti sedalam-dalamnya dan kasih Allah yang tak terbatas luas dan luar biasa itu. Dan bukan hanya itu, maka dia waktu dicelikkan dalam kekudusan itu, dia tahu siapakah dirinya, dunia, orang-orang di luar, semuanya dalam dosa itu. Maka dia bisa melihat hadirat Allah sebagai terang itu. Dan dia bisa melihat kekudusan Tuhan. Maka di sini, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Karena terang itu datang, kita tahu siapa diri kita. Dan terang ini luar biasa. Dari awal, waktu saya menjelaskan tentang pengantar khotbah di bukit ini, saya memakai ilustrasi rayap, ngengat. Ya. Yang hidupnya dalam kegelapan, begitu ada terang dia lari. Nah, ini orang berdosa. Tetapi sekarang kita menjadi kupu-kupu. Kita menjadi mencari keindahan, mencari terang. Dan dia terbang dan dia menyatakan keindahan Kristus dalam dirinya. Dia menyatakan kemurah hatian, kelemah lembutan. Dan dia kemudian bukan pamerkan, tetapi dia sharekan, dia bagikan, dia berkati kepada orang di sekelilingnya. Dan ini artinya, jadi orang itu akan melihat Allah. Bagaimana melihat Allah? Karena dia sudah tahu bahwa hatinya dikuduskan. Jadi kita mengerti arti keadilan Tuhan tanpa keberpihakan. Arti kasih yang murni tanpa campuran. Jadi katartos ini artinya satu tindakan Allah melalui firman Tuhan, melalui kuasa Roh Kudus. Dan bukan melalui pendetamu, bukan melalui khotbah, bukan. Tapi melalui firman Tuhan yang dikhotbahkan. Melalui Roh Kudus yang memakai hamba Tuhan. Jadi bukan hamba Tuhan ini menguduskan saya. Bukan cara khotbah dia, pemberitaan firman, bukan. Tetapi Allah yang memakai mereka. The means of grace. Mereka hanyalah alat-alat anugerah. Mereka tidak menguduskan kita. Jadi jangan salah mengerti. Khotbah-khotbah pendeta-pendeta tidak menguduskan kita. Sama seperti orang mencuci tangannya, kakinya untuk beribadah. Air itu tidak menguduskan saya. Itu lambang. Dan ini adalah alat Tuhan. Alat yang menjadi media dari Tuhan untuk memberkati kita, menguduskan kita, mensucikan kita. Jadi yang dikuduskan oleh Tuhan adalah di dalam hati kita. Dan kita harus dilahirbarukan dan sukacita yang luar biasa akan ada dalam hidup kita bersama-sama. Dan kita tahu, jadi kalau Tuhan adalah hagios, yang betul-betul hakikat daripada kekudusan itu, dan melalui Roh Kudus kemudian membawa kita dan membawa sukacita yang indah dan memiliki hati yang kudus di hadapan Tuhan. Dan kita bersyukur. Kenapa? Karena seluruh kehidupan kita akan melihat Allah dengan sangat jelas. Dengan apa? Dengan dibersihkan. Dan kemudian pokok anggur itu akhirnya menghasilkan begitu banyak buah. Karena apa? Karena katartos. Jadi hidup kita akan melimpah dengan berkat karena kita mau dibentuk oleh Tuhan. Dan kita mau sungguh-sungguh menderita. Kenapa? Karena dosa-dosa kita dan orang lain itu dipotong oleh Tuhan. Dan kemudian, tanda petik, seperti orang yang akan dioperasi. Kita tahu, dokter bukan kejam. Banyak orang yang mengatakan, Tuhan tidak adil, kenapa mendatangkan penyakit-penyakit seperti Tuhan tidak ada, kenapa Tuhan memberikan satu malapetaka dan bencana alam seperti ini. Tuhan tidak mengerti kita. Tuhan di mana Tuhan? Tuhan tidak ada. Dan sampai kesimpulan itu dan menghujat pada Tuhan. Maka saya percaya, seperti seorang dokter yang mau menyelamatkan dan menyembuhkan orang yang dalam luka yang parah, yang begitu
tidak ada harapan dan harus dioperasi, maka operasi itu akan menyakiti dia, akan mendidik dia, akan menyadarkan dia, bukan menyadarkan tentang kejamnya dokter. Jadi kalau saya dioperasi oleh dokter, saya tidak mungkin mengatakan, dokter jangan kejam-kejam dengan saya. Oh tidak. Setelah dioperasi selesai semua dan kemudian kita kesakitan karena sayatan-sayatan itu, kita nggak mungkin dokter datang, kamu kejam sekali. Kenapa kamu kejam? No, kita datang dokter itu kita berkata, oh terima kasih dokter. Dokter sudah menolong saya dan kanker ini, oh, tumor saya, penyakit saya sudah diambil. Oh puji Tuhan, kita bersyukur. Dan ini sebagai ilustrasi. Jadi waktu Allah membentuk kita, menyucikan kita dengan kondisi yang ada, itu sebenarnya Tuhan membuang nanah-nanah kita, membuang bakteri-bakteri kita, membuang penyakit kita, dan seluruh penyakit kita itu dihantamkan dan diterima oleh Kristus. Jadi kekudusan Kristus dengan kita beda. Jadi kita tidak bisa menerima dosa orang lain dan kita kemudian tebus. Tapi Kristus yang bisa. Dan di dalam kekuatan Kristus inilah kesucian yang asali, kesucian yang sempurna, kesucian yang benar-benar suci ini, yang di dalam keadilan semua, maka kesucian itu diberikan pada kita. Dan kita bersyukur hari ini. Kenapa? Karena disitulah kita melihat satu sukacita yang besar. Satu kebahagiaan yang luar biasa timbul. Kenapa? Karena kita melihat bagaimana Allah menolong kita di dalam kebutaan kita. Di dalam kita tidak tahu kita kemana. Tuhan memberikan terang. Dan hadirat Tuhan datang, kita kemudian tercelikan. Dan kita tahu, kita harus dikatartos. Oh Tuhan, aku dulu mencari kedudukan. Mencari nama saya. Saya mencari kehidupan saya di sana. Dan saya mengejar mati-matian. Saya tahu ini adalah dosa. Saya harus kembali pada Tuhan. Jadi segala sesuatu harus ada pilihan. Dan dikatakan, untuk tahu hati yang suci, Tuhan Yesus memberikan ilustrasi yang sangat menarik. Apa ilustrasinya? Begini. Jadi ilustrasinya adalah kita tidak bisa membawa mamon dan Allah itu dalam hidup kita. Sebab apa? Kalau kita menerima Allah dan menerima mamon, kita nggak mungkin menaruh dalam hati kita. Karena kedua ilah ini, kedua penyembahan ini, itu tidak bisa bersatu. Jadi salah satu harus dilepaskan. Jadi di mana hartamu, di situ hatimu. Berarti kamu tidak bisa dikuduskan. Di mana Allah ada, kamu ada. Di mana aku ada, kamu ada. Kamu bisa dikuduskan. Jadi mamon dengan Allah itu tidak bisa bersanding. Gelap dan terang tidak bisa bersanding. Jadi artinya, saudara, hati yang suci akan melihat Allah, dia akan tahu posisi di mana Allah ada dan di mana dunia ada. Jadi melihat Allah di sini adalah dia tahu dia harus tinggalkan dunia. Dia tahu nyawanya adalah untuk diberikan pada Tuhan. Barang siapa yang memelihara nyawanya karena isi dunia ini akan binasa. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena Allah, dia mendapatkan hidupnya yang kekal selamanya. Dan ini semua tentang hati yang suci yang dikuduskan. Dan waktu kita melihat bagaimana dosa-dosa yang dikuduskan dalam Yeremia, dalam Yesaya pasal 1:18 dan semuanya. Dan kita tahu begini, jadi katartos ini adalah ada satu kuasa Tuhan yang ada dalam diri kita. Hagios, kesucian yang luar biasa itu. Kemudian ada tindakan Allah dan kita menaatinya dalam tindakan dengan kita tunduk pada tindakan dan kuasa Allah itu. Maka kita akan menyatakan pada Tuhan, Tuhan sungguh saya kemudian semakin ringan, semakin sukacita, semakin damai, dan semakin hidup saya itu bahagia. Kenapa? Karena kita merasakan kita dilepaskan dari beban hidup kita semuanya. Dan kita kemudian dibebaskan Tuhan. Ya. Apakah orang berpengetahuan teologi yang banyak akan dikuduskan Tuhan? Tidak. Saya punya teman yang luar biasa pengetahuan Alkitabnya. Tapi hidupnya tidak pernah dikuduskan. Penuh dengan penghinaan kepada istrinya, kepada anaknya, kepada semuanya. Perkataan dia selalu menghina anaknya. Perkataan selalu menghina orang-orang di sekitarnya. Dan dia merasa dirinya lebih tahu, lebih hebat, lebih semuanya. Dan seolah dia itu orang yang paling benar di rumah, paling benar di gereja, paling benar segala-galanya. Nah, saudara, di sini kita melihat orang ini belum merasakan zaman Allah dan hadirat Allah menguduskan dia. Ada satu ilustrasi yang sangat indah sekali. Ya, sangat indah sekali. Apa itu? Ada satu orang yang datang kepada
seorang hamba Tuhan. Dan seorang yang sangat jujur, seorang yang sangat tua. Dan kemudian hamba Tuhan ini hamba Tuhan yang sangat terkenal sekali. Sudah ribuan tempat, ratusan kota dia datang. Dan hamba Tuhan ini adalah sangat dipakai Tuhan luar biasa. Terus ada satu orang saja yang sangat tua, ya encim-encim, datang pada dia dan dia mengatakan begini, maafkan saya, selama kamu berkhotbah, apakah karena saya sudah tua, atau karena sudah capek, atau mungkin karena saya juga ada penyakit-penyakit yang lain, mungkin diabetes, jadi saya rada-rada ngantuk-ngantuk sedikit. Saya maafkan, saya tidak mengerti khotbahmu. Saya tidak bisa mengikuti khotbahmu. Hari ini kamu berkhotbah beda dengan hari yang lalu. Minggu lalu saya ngerti khotbah. Kamu hari ini khotbah puyeng saya. Kenapa? Karena ibu ini adalah orang yang sangat sederhana sekali. Dan waktu itu hamba Tuhan ini memakai khotbah yang sangat luar biasa, dipuji-puji oleh orang-orang berpendidikan teologi karena dia memakai istilah-istilah yang asing yang luar biasa, kata-kata yang sangat indah dan begitu indahnya sampai kemudian tidak sederhana lagi. Dan ibu ini kemudian bertanya, melalui ibu inilah ibu dijadikan katartos oleh Tuhan untuk menyucikan dia. Dan waktu dia mendengar seorang ibu, semua orang itu memuji dia, menerima dia dengan sangat indah. Hanya satu yang tidak terima dengan dia. Hanya satu yang mengatakan nggak mengerti. Saya tanya, jujur. Sebagai seorang yang sudah memiliki ketenaran, kedudukan, dan pengikut, fans, ataupun orang yang sangat dipuja-puja, dan teristimewa adalah hamba Tuhan, pendeta, penginjil, atau rohaniawan. Maka di situ ada satu saja yang menghina kita, meremehkan kita, dan mengatakan tidak mengerti kita. Kita memakai seluruh kebaikan dan seluruh anugerah Tuhan yang ada ini untuk mengangkat kita dan menjadi menghina orang itu. Dan kita marah dengan orang itu. Dan langsung orang ini berkata, masa kamu nggak ngerti? Semua ngerti kok. Kok kamu nggak ngerti? Ini satu kebanggaan yang bukan secara suci hatinya, tapi dia harus dikatartos oleh Tuhan. Dan waktu dia marah kepada ibu ini, dia kemudian pulang ke rumah, dan waktu karena dia dipanggil di gereja itu, dia ke hotel dan malam itu. Dan waktu dia mendengarkan firman Tuhan dan dia membaca firman Tuhan tentang suci hatinya, dia akan melihat Allah. Dan hari itu dia mengatakan, jadi selama ini saya tidak melihat Tuhan, dan hari ini saya melihat Tuhan. Di mana dia melihat Tuhan? Ibu ini dikirim oleh Tuhan seperti malaikat Tuhan dan menyadarkan dia. Iya. Dan dia harus tahu diri, tidak semua orang mendengar khotbah akan mengerti. Dan bukan saya yang bisa mengerti orang, tapi Roh Tuhan yang akan menganugerahkan. Roh Tuhan yang membuka pintu hati, bukan saya yang buka pintu hati manusia. Bukan khotbah saya, bukan kekuatan saya bisa membuat orang berjalan lumpuh melihat, bukan. Tapi adalah kuasa anugerah Tuhan, kuasa Roh Tuhan, kuasa firman Tuhan. Bukan saya. Dan hari itu dia mendapatkan katartos. Dan dia bersukacita dan dia mencari ibu itu. Hari selanjutnya dia ke khotbah ke gereja itu, ibu itu tidak ada. Dan dia ingin berterima kasih, tapi ibu itu tidak ada. Kenapa? Berterima kasihlah pada Tuhan. Dan kita akan mengalami begitu banyak hal dalam kehidupan kita. Kita akan di-pruning, kita akan dipotong oleh Tuhan, kita akan disucikan. Katartos. Dan kita bersyukur di hadapan Tuhan. Datanglah pada Tuhan, serahkan hidupmu. Dan mintalah pada Tuhan, katartos saya. Bersihkan saya dalam segala hal, membuat saya jauh daripada Engkau. Membuat saya gelap mata saya. Biarlah Engkau katartos saya. Engkau bersihkan saya. Engkau potong saya. Engkau sayat saya. Engkau operasi saya. Dan saya akan melihat dan saya bersuka cita. Karena Engkau adalah dokter dan segala dokter. Engkau melihat hati kami. Dan kita bersyukur, kita berdoa. Ya, mari kita datang pada Tuhan. Tuhan, sungguh kami bersyukur. Kebersihan manusia, kebersihan agama, kebersihan moralitas adalah tidak sempurna. Apalagi dilakukan secara fisikal, ritual, seremonial. Secara hanya yang nampak di depan mata manusia. Tapi kami tidak memiliki
kesucian Roh Kudus yang sejati. Maka Tuhan, kami sulit sekali untuk dibersihkan, disucikan, dikatartos oleh Roh Hagios ini Tuhan. Roh Kudus ini. Tuhan, kami percaya apa yang kami lakukan dari hari ke hari, banyak sekali kaki tangan kami yang tercemari dengan dosa, bahkan pikiran kami yang dipenuhi dengan dosa-dosa Tuhan. Mulut kami seringkali tidak tahan emosi. Perasaan kami seringkali gampang sakit hati, bukan gampang mengampuni. Tuhan, ini semua adalah berasal daripada daging kami. Maka hari ini Tuhan, kami mohon pertolongan terhadap Engkau. Tolonglah kami. Kami tahu siapakah kami. Biarlah mulut kami, biarlah dosa kami yang merah seperti kirmisi, Engkau jadikan putih seperti salju. Merah seperti kusumba, menjadi putih seperti bulu domba. Dan inilah semua hati nabi-nabi, Yesaya, Yeremia, dan seluruh nabi, bahkan sampai Elia, Abraham sekalipun. Dia tahu dia adalah orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Langkah-langkahnya selalu dalam keberdosaan. Sehingga dia mempunyai anak yang bukan anak perjanjian di hadapan Tuhan, tapi anak yang akan menjadi satu kendala seumur hidup dia, yaitu Ismail. Tapi karena kasih Tuhan, Abraham dikatartos oleh Tuhan, disucikan, dan akhirnya dia bisa mengangkat anaknya dan meletakkan Ishak di tempat persembahan korban itu. Tuhan, disinilah kami bersyukur. Kapankah kami berani di hadapan Tuhan meletakkan seluruh kebanggaan kami untuk dikorbankan, dikatartos, disucikan untuk Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa kami, hadirat-Mu terus menyertai kami. Pakailah kami, sucikan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Amin.